Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila, BP 1910541005, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di video kali ini saya bakal menjelaskan persamaan different order yang lebih tinggi. Persamaan different order yang lebih tinggi secara tegas dikatakan persamaan different order kedua, second order difference equation, adalah persamaan yang melibatkan ekspresi D pangkat 2 YP yang disebut difference kedua, second difference dari YT, tetapi tidak berisi difference order yang lebih tinggi dari 2. Simbol delta pangkat 2 yaitu pasangan waktu diskret dari simbol dy per dt pangkat 2 merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference kedua sebagai berikut. Delta pangkat 2 YT sama dengan delta kali dy T sama dengan D kali YT tambah 1 kurang YT sama dengan YT tambah 2 kurang YT tambah 1 kurang YT tambah 1 kurang YT tambah 2 kurang 2 YT tambah 1 tambah YT. Jadi difference kedua dari YT dapat ditransformasi ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan 2 periode untuk waktu yang lambat atau time lag. Karena ekspresi seperti D pangkat 2 YT dan DYT cukup sulit untuk dipakai, kita akan mendefinisikan kembali persamaan different order kedua sebagai persamaan yang melibatkan 2 periode untuk yang lamban dalam variabel. Demikian juga persamaan different order ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan 3 periode waktu yang lamban, dan seterusnya. Pertama, mari kita memusatkan perhatian pada metode penyelesaian persamaan difference order kedua dan meninggalkan perumusan umum persamaan order yang lebih tinggi pada bagian untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur. Dalam bab ini, kita hanya akan menyelesaikan persamaan different linear dengan koefisien konstanta. Namun, baik suku konstanta maupun berbagai suku variabel akan dibahas berikut ini. Persamaan different linear order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variasi dari persamaan different order kedua yang sederhana berbentuk YT tambah 2 tambah A1 YT tambah 1 tambah A2 YT sama dengan C. Anda akan mengenali persamaan ini sebagai linear, non-homogen, dan dengan koefisien konstanta A1 dan A2 serta suku konstanta C. Penyelesaian khusus seperti sebelumnya diperkirakan akan mempunyai 2 komponen penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat ekuilibrium intertemporal dari Y, dan fungsi komplement dari YC yang menyatakan penyimpangan dari ekuilibrium untuk setiap periode waktu penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap. Kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K. Dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ini ke dalam 18.1, kita dapatkan K tambah A1 kali K tambah A2 kali K dengan C, dan K sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2. Jadi selama 1 tambah A1 tambah A2 tidak sama dengan 0, integral khusus adalah YP sama dengan K sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2. Dalam khusus, A1 dan A2 tidak sama dengan -1. Contohnya nih, caralah persamaan khusus dari YT tambah 2 kurang 3 YT tambah 1 tambah 4 YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai A1 sama dengan -3.
A2 sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Karena A1 dan A2 tidak sama dengan min 1, penyelesaian khusus dapat diperoleh dari 18.2 sebagai berikut. YP sama dengan 6/1 kurang 3 tambah 4 sama dengan 3. Dalam kasus A1 tambah A2 sama dengan min 1, penyelesaian percobaan trial solution YT sama dengan K akan gagal, dan kita harus mencoba YT dan YT sama dengan KT dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam 18.1 dan meningkatkan bahwa sekarang kita mempunyai YT tambah 1 sama dengan K kali T tambah 1 dan YT tambah 2 sama dengan K kali T tambah 2. Kita peroleh K kali T tambah 2 tambah A1 K kali T kali 1 tambah 1 tambah A2 KT sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2 kali T tambah A1 tambah 2 sama dengan C per A1 tambah 2, karena A1 dan A2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat menuliskan penyelesaian khusus sebagai YP sama dengan KT sama dengan C per A1 tambah 2 kali T. Dalam kasus A1 dan A2 sama dengan min 1, A1 tidak sama dengan min 2. Fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan atau reduced equation. YT tambah 2 sama dengan tambah A1 YT tambah 1 dan A2 YT tambah dengan 0. Pengalaman kita dengan persamaan diferen orde pertama telah mengajarkan bahwa ekspresi AB1 pangkat 1 pangkat T memainkan peranan utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita coba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan AB pangkat 2 pangkat T yang secara alami menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan AB pangkat T tambah 1 dan seterusnya. Sekarang merupakan tugas kita untuk menentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam 18.3. Persamaannya menjadi AB pangkat T tambah 2 tambah A1 AB pangkat T tambah 1 tambah A2 AB pangkat T sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor umum yang tak 0 AB pangkat T, B2 tambah A1 B tambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik yang dapat dibandingkan dengan memiliki dua akar karakteristik. B1 sama B2 sama dengan min A1 kurang lebih akar A1 pangkat 2 kurang 4 A2 per 2 yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T. Dalam kenyataannya B1 dan B2 keduanya akan muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan diferens 18.3 yang homogen, karena seperti dalam kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linear atau linearly independent, masing-masing dengan konstanta arbitrer pengalinya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungannya dengan akar karakteristik, tergantung pada ekspresi akar kuadrat dalam 18.4, dan akan mendapatkan bahwa ini sangat serupa dengan analisis persamaan diferensial orde kedua dalam bagian 16.1. Lanjut. Konvergensi jalur waktu.
Seperti dalam kasus persamaan diferen orte pertama, konvergensi jalur waktu YT hanya tergantung pada apakah YC cenderung ke arah 0 bila T tambah tak terhingga. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari tentang berbagai konfigurasi ekspresi B pangkat T dalam gambar 17 masih dapat digunakan. Meskipun dalam konteks yang sekarang kita harus mempertimbangkan dua akar karakteristik dan bukan satu. Pertama, tinjaulah kasus akar real yang berbeda. B1 tidak sama dengan B2. Jika B1 besar dari 1 dan B2 besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer A1 kali B1 pangkat T dan A2 kali B2 pangkat T akan menjadi eksplosif. Dan dengan demikian, YC harus divergen. Dalam kasus sebaliknya, B1 kecil dari 1 dan B2 kecil dari 1, kedua suku yang sama dalam akan konvergen menuju ke 0 bila T naik sampai sampai tak terbatas. Dan demikian juga YC. Bagaimana jika B1 besar dari 1 tetapi B2 kecil dari 1? Dalam kasus antara ini terbukti bahwa suku A2 B2 pangkat C cenderung mati, sedangkan suku lainnya cenderung menyimpang dari 0. Selanjutnya A1 B1 pangkat T akhirnya akan menguasai keadaan dan membuat jalur divergen. Mari kita sebut akar dengan nilai absolut yang lebih tinggi sebagai akar dominan. Jadi tampak bahwa akar dominan B1 lah yang benar-benar menentukan bentuk jalur waktu. Paling tidak terhadap konvergensi atau divergensi yang terakhir. Ini benar-benar merupakan kasusnya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa jalur waktu akan konvergen apapun kondisi awalnya yang mungkin terjadi jika dan hanya jika akar dominan lebih kecil dari 1. Dalam nilai absolutnya, Anda dapat membuktikan bahwa pernyataan ini berlaku untuk kasus-kasus di mana kedua akarnya lebih besar atau lebih kecil dari dalam nilai absolutnya atau dibahas sebelumnya, dan di mana satu akar mempunyai nilai absolut tepat 1 atau tidak dibahas. Akan tetapi, analisislah konvergensi penyelesaian dalam contoh 3 dan 4 sebelumnya. Untuk contoh 3, penyelesaiannya adalah YT tambah dengan 3 tambah min 2 pangkat T tambah 4T, di mana akarnya masing-masing adalah 1, dan min 2 3 kali 1 pangkat T sama dengan 3, dan terdapat ekuilibrium yang bergerak 4T. Akar dominannya menjadi min 2. Yang jalur waktu adalah divergen. Untuk contoh 4, di mana penyelesaiannya adalah YT sama dengan A3 kali min 3 pangkat T tambah A4T kali min 3 pangkat T tambah 1/4, dan di mana B sama dengan 3, kita juga mempunyai divergensi. Sekarang mari kita tinjau kasus akar kompleks dari bentuk fungsi komplementer. YC sama dengan R pangkat T tambah A5 cos T tambah A6 sin T. Jelas bahwa ekspresi dalam tanda kurung seperti yang ada dalam 16.24 akan menghasilkan pola fluktuasi yang bersifat periodik. Akan tetapi, karena variabel T hanya dapat berupa bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya dalam konteks yang sekarang, maka kita hanya mengambil dan menggunakan subhimpunan dari titik-titik pada grafik fungsi sirkular. Nilai Y pada setiap titik semacam itu
akan selalu berlaku untuk seluruh periode sampai titik relevan selanjutnya tercapai, seperti diilustrasikan dalam gambar 18.1. Jalur yang dihasilkan bukan merupakan jenis osilator yang biasanya atau tidak berganti-ganti antara lain di atas dan di bawah YP. Ini contoh grafiknya. 2. Multiplier Samuelson model interaksi akselerasi. Kerangka kerja. Misalkan bahwa pendapatan YT dibentuk dari 3 komponen: aliran, pengeluaran, konsumsi. YT investasi, YT dan pengeluaran pemerintah digambarkan bukan sebagai fungsi dari pendapatan saat ini, tetapi pendapatan periode sebelumnya. Untuk penyederhanaan, diasumsi bahwa CT proporsional secara sempurna terdapat YT kurang 1. Investasi yang mempunyai variasi indeks merupakan fungsi kecenderungan pengeluaran konsumen, tentu saja melalui investasi indeks. Ini prinsip akselerasi tersebut masuk ke dalam model. Secara khusus kita asumsikan IT memikul suatu rasio, tetapi terhadap pertambahan konsumsi delta C T kurang 1 sama dengan CT kurang CT kurang 1. Komponen ketiga, GP, di lain pihak dianggap eksogen. Dalam kenyataannya, kita akan mengasumsikannya sebagai suatu konstanta dan menamainya dengan G0. Asumsi-asumsi ini dapat diterjemahkan ke dalam himpunan persamaan-persamaan berikut. YT sama dengan CT tambah IT tambah G0. CT sama dengan Y pangkat YT kurang 0. Kurang 1. IT sama dengan A kali C1 CT kali CT kurang CT kurang 1. 0 tidak sama dengan 0 kecil dari Y kecil dari 1. A besar dari 0. Di mana Y atau huruf Yunani gamma menunjukkan kecenderungan konsumsi marginal dan A menunjukkan akselerator atau kependekaan dari koefisien akselerasi. Berdasarkan persamaan kedua, kita dapat nyatakan IT dalam bentuk pendapatan sebagai berikut. Model ini dapat disederhanakan menjadi tunggal. YT kurang gamma kali 1 tambah A YT kurang 1 tambah A gamma YT kurang 2 sama dengan G0. Karena ini merupakan suatu persamaan diferen linear orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta, persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan metode yang baru saja dipelajari. Adapun penyelesaiannya di bawah ini. Penyelesaian. Sebagai penyelesaian khusus, YP sama dengan G0 sama per 1 kurang gamma kali 1 tambah A tambah sama dengan G0 sama per 1 per Y. Perhatikan bahwa ekspresi 1 per Y kurang Y hanya merupakan multiplier yang akan berlaku jika tidak ada investasi atau indeks. Jadi G0 per 1 kurang Y itu pengeluaran eksogen dikalikan multiplier
akan memberikan ekuilibrium pendapatan Y bintang, dalam arti bahwa tingkat pendapatan ini memenuhi kondisi ekuilibrium atau pendapatan nasional, sama dengan total pengeluaran. Tetapi adanya penyelesaian khusus dari modal tersebut juga memberikan kita ekuilibrium intertemporal pendapatan. Konvergensi versus divergensi. Persamaan diferensi mempunyai persamaan karakteristik yang menghasilkan B pangkat 2 kurang Y kali 1 tambah A tambah B tambah Y sama dengan 0, yang menghasilkan dua akar B2 dan B1. BY dan B2 sama dengan Y kali 1 tambah A kurang akar Y pangkat 2 kali 1 tambah A pangkat 2 kurang 4AY per 2. Karena pertanyaan tentang konvergensi versus divergensi tergantung pada nilai B1 dan B2. Dan karena B1 dan B2 pada gilirannya tergantung pada nilai parameter A dan Y, maka kondisi untuk gambar di bawah berikut ini. Adapun grafiknya di bawah berikut ini. Konvergensi dan divergensi harus dinyatakan dalam bentuk nilai A dan Y. Untuk mengerjakan ini, kita dapat menggunakan kenyataan bahwa menurut 16.6 dua akar karakteristik selalu dihubungkan satu sama lain dengan dua persamaan berikut. B1 tambah B2 sama dengan Y kali 1 tambah A. B1 kali B2 sama dengan YA. Berdasarkan dua persamaan tersebut, sekarang mari kita periksa pertanyaan tentang konvergensi pada kasus 1, di mana akar-akarnya adalah real dan berbeda. Karena menurut asumsi A dan Y, keduanya positif. Menjelaskan pada kita bahwa B1 dan B2 besar dari 0, yang menyatakan bahwa B1 dan B2 memiliki tanda aljabar yang sama. Selanjutnya, karena Y kali 1 tambah A besar dari 0, maka 18.15 menunjukkan bahwa B1 dan B2 keduanya harus positif. Jadi, jalur waktu YT tidak dapat berosilasi pada kasus 1. Meskipun tanda B1 dan B2 sekarang diketahui, sebenarnya pada kasus 1 terdapat 5 kombinasi nilai B1 dan B2 yang mungkin masing-masing dengan implikasinya tersendiri terhadap nilai yang berpadanan untuk A dan Y. 1. 0 besar dari B2 0 kecil dari B2 kecil dari 1 kecil B1 kecil dari 1 sama dengan 0 kecil dari Y kecil dari 1 AY kecil dari 1. Yang kedua, 0 kecil dari B2 kecil dari B1 sama dengan 1 sama dengan Y sama dengan 1. 3. 0 kecil dari B2 kecil dari 1 kecil dari B1 sama dengan Y besar dari 1. Yang keempat, 1 sama dengan B2 kecil dari B1 sama dengan Y sama dengan 1. 5. 1 kecil dari B2 kecil dari B1 sama dengan 0 kecil dari Y kecil dari 1 AY besar dari 1. Adapun kasusnya di berikut ini. Inflasi dan pengangguran dalam waktu diskret. Interaksi antara inflasi dan pengangguran yang telah dibahas sebelumnya dalam kerangka waktu kontinu dapat juga diterapkan dalam waktu diskret dengan menggunakan asumsi ekonomi pada dasarnya sama. Kita dapat menggambarkan dalam bagian ini bagaimana model tersebut dapat diformulasikan kembali sebagai suatu model persamaan diferen. Model formulasi waktu kontinu sebelumnya terdiri dari 3 persamaan diferen. P sama dengan A kurang T kurang
beta U tambah G tambahan ekspektasi hubungan Philip R per dt sama dengan J kali P kurang R. DU per dt sama dengan min K kali M kurang P. Terdapat 3 variabel endogen P yaitu tingkat inflasi aktual, Rho yaitu tingkat inflasi yang diharapkan, dan U tingkat pengangguran. Sebanyak 6 parameter timbul dalam model yang diantaranya adalah parameter M, tingkat pertumbuhan uang nominal atau tidak ekspansi moneter, yang berbeda dari yang lainnya di mana besarnya dibentuk sebagai suatu keputusan kebijakan. Bila dimasukkan ke dalam bentuk analisis periode hubungan Philip menjadi PT sama dengan A kurang T kurang beta U pangkat beta UT tambah G rho T sama dengan A beta besar dari 0 kecil dari G kecil sama 1. Dalam persamaan ekspektasi adaptif derivatif harus diganti dengan ekspresi diferen. Rho T tambah 1 kurang Rho T kurang J P1 kurang Rho T. J kecil dari 0 kecil dari J kecil sama J. Begitu pula persamaan kebijakan moneter harus diubah menjadi U T tambah 1 dikurang UT sama dengan min K kali M kurang PT tambah 1. K besar dari 0. Ketiga persamaan tersebut merupakan versi baru dari model inflasi pengangguran. Persamaan diferen dalam P. Sebagai langkah pertama dalam analisis atas model yang baru ini, kita coba lagi untuk menyederhanakan model tersebut menjadi satu persamaan dengan satu variabel. Misalkan nih, variabel tersebut P. Dengan demikian, kita akan memusatkan perhatian pada 18,18. Akan tetapi, karena 18,18 tidak seperti dua persamaan lainnya, tidak dengan sendirinya menggambarkan pola perubahan. Dan maka tergantung pada kita untuk membentuk pola seperti itu. Ini dilakukan dengan mendiferensikan PT, yakni dengan mencari diferen pertama dari PT sesuai dengan definisi. dpt sama dengan PT tambah 1 kurang PT. Dua langkah terlibat di sini. Pertama, kita geser subscribe waktu dalam 18,18 maju satu periode untuk mendapatkan PT tambah 1 kurang A kurang T kurang beta U T tambah 1 sama dengan tambah G rho T tambah 1. Jalur waktu P, equilibrium intertemporal. Nilai P yang diberikan oleh integral khusus adalah P sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2 sama dengan J beta J kali beta kali K kali M per beta kali K kali J sama dengan M. Oleh karena itu, seperti dalam model waktu kontinu, equilibrium tingkat inflasi tepat sama dengan tingkat ekspansi moneter. Seperti pada fungsi komplementer, di sini dapat timbul baik akar-akar real yang berbeda kasus 1 maupun akar real yang berulang kasus 2 atau akar kompleks kasus 3 tergantung pada besaran relatif dari A pangkat 2 A1 pangkat 2 tambah B tambah 4A2 dalam model yang sekarang. A1 pangkat 2 kecil besar dari 4A2 jika 1 tambah GJ tambah 1 kurang J tambah kali 1 tambah beta K pangkat 2 besar kecil sama dengan 4 1 kali kurang J kali 1 kurang G kali 1 tambah beta K. Meskipun demikian, analisis konvergensi tetap dapat berjalan seperti halnya dalam bagian 8 secara khusus. Kita ingat kembali dari 16.6 bahwa dua akar karakteristik B1 tambah B2 harus memenuhi hubungan berikut.
B1 tambah B2 sama dengan min A1 sama dengan 1 per GJ per 1 tambah GJ per 1 tambah beta K tambah 1 kurang J besar dari 0. B1 kali B2 sama dengan A2 sama dengan 1 kurang J kali 1 kurang J per 1 tambah beta K eksponen 01. Analisis U. Jika analisis U hubungan Philip jangka panjang telah terbukti bahwa equilibrium intertemporal tingkat pengangguran U sama dengan 1 per beta kali A kurang T kurang 1 kurang G kali M. Tapi karena equilibrium jika inflasi telah diperoleh yaitu P sama dengan M, kita dapat menghubungkan P dengan U dengan P melalui persamaan U sama dengan 1 per beta kali A kurang T kurang 1 kurang G kali P. Karena persamaan ini hanya mengenal equilibrium tingkat pengangguran dan inflasi, maka hal ini ditunjukkan untuk melukiskan hubungan Philip jangka panjang long run Philip relation. Tetapi bagaimana jika G kecil dari 1? Dalam peristiwa seperti ini, koefisien P dalam 1832 akan menjadi negatif. Jadi, kurva Philip jangka panjang akan menghasilkan kemiringan yang menurun dan karena itu tetapi menghasilkan hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Karena itu, apakah kurva Philip dalam jangka panjang vertikal atau mempunyai kemiringan yang negatif sangat bergantung pada nilai parameter G yang menurut tambahan ekspektasi hubungan Philip akan mengukur sampai di mana tingkat inflasi yang diharapkan dapat bekerja menurut caranya pada struktur gaji dan tingkat inflasi aktual. Semua ini mungkin biasa bagi Anda. Ini karena kita telah membahas topik tersebut dalam contoh. Sekianlah video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.